Welcome, selamat datang, Thiago Motta, legendanya siapa? Ada yang bilang katanya legendanya Inter, cuman masa cuma 3 musim dibilang legenda, padahal dia paling banyak bersama PSG loh, sama Barcelona. Dia kayaknya lebih cocok dibilang legenda Barcelona dan legenda PSG. Kayaknya nggak terima gitu dibilang legenda Inter. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang pelatih baru kita, yaitu adalah Thiago Motta. Ya ini memang sudah diprediksikan jauh-jauh hari, bahkan kita sudah bikin konten yang bernama Detik-Detik Motta mau berjoin dengan Juventus. Dan hari ini kita mendapatkan kabar resmi ya, Juve di semua platform digitalnya sudah mengatakan resmi bersama Juventus. Terus kita pengen tahu kejutan-kejutan apa dan pembicaraan apa kita kali ini yang banyak tentang Thiago Motta. Jadi di sini gua nggak sendirian juga karena Sir Juventini ya harus bersuara bersama-sama, dan hari ini gue bersama dengan siapa yang pakai polo shirtnya Juventus dulu nih. Dengan siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi ya sama gue Andar Sofian, Oke. Juventini Singapura. Yoi, Andar. Oke, nggak cuma Andar sendirian, ada siapa satu lagi yang Halo, Cabi. suara Juventini. Cabi ya. Kok sampai ya? Sampai Sampai jumpa di lain waktu. sampai jumpa ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, bertemu lagi dengan saya biasa Vino Juventini dari Cilengsi. Oke, thank you Vinop sudah hadir. Oke, teman-teman, jadi kita mau ngomongin tentang Mota dan ngomongin Hmm. Mota ini mau gue bikin 2 sesi. Banyak banget yang pengen kita obrolin, kayaknya nggak cukup 1 sesi. Di sesi ini gue lebih pengen ngomongin historinya Mota sama prinsipnya Mota nih kalau dalam melatih sebuah klub apa. Di sesi selanjutnya teknis-teknis Mota dalam melatih dan kira-kira ada tantangan apa, obstacle apa, dan opportunity apa dari seorang Mota yang ingin melatih Juventus. Jadi kira-kira dari teman-teman yang ada di sini yang gue ajak ngobrol, ready lah ya untuk kita ngobrolin tentang Mota kali ini ya. Ya, Semangat ya nih? mudah-mudahan. Anda kayaknya nggak semangat nih, masih pengen tetap Allegri. Semangat lah. Semangat ya. Oke, yang pertama ada tampilan dari materi gua. Kita merekap sedikit histori dari perjalanannya kepelatihan Mota. Mota baru baru join itu sekitar 2 tahun yang lalu, ya. Dia baru memegang 3 klub. Kalau bisa gue bilang, Mota ini masih pelatih sangat muda, pelatih masih seumur jagung dalam arti kata sebagai karir sebagai pelatih. Dia baru memegang Genoa, memegang Spezia, dan terakhir Bologna yang sangat fenomenal meloloskan Liga Champions setelah puluhan tahun. Nah, tapi yang paling penting adalah Juventus juga nggak pernah nggak asing untuk berspekulasi terhadap pelatih yang baru melatih. Yaitu kita pernah punya pengalaman Pirlo, kayaknya itu susah dipecahin rekornya. Belum pernah melatih dimanapun, langsung hire Pirlo. Kalau Mota nggak, Mota masih ada pengalaman. Cuman dari pengalaman-pengalaman itu membuat sebuah total data 126 pertandingan yang dimainkan oleh Mota, ada 38% red winners-nya atau kemenangan 38%. Jadi dari 126 games itu ya lu 38%, ya mungkin sekitar 40-an pertandingan lu bisa memenangkan pertandingan. Dari history ini, ya ini yang pengen gue bahas. Tapi dari satu sisi dulu, gimana nih dengan seumur jagungnya Mota yang baru melatih sekelas sebesar Juventus? Ini apakah kita mengulangi lagi seperti Pirlo atau memang kali ini berbeda? Kalau dari Anda gimana? Well, Thiago Motta 42 tahun, apa ya, termasuk jajaran pelatih muda Juventus lah dalam sejarah Juventus. Sayangannya emang bener Pirlo. Um, Dibilang relatif muda, iya, tapi dari segi pengalaman sebenarnya enggak ya. Setelah dia pensiun di PSG, kemudian dia sempat jadi asistennya Thomas Tuchel. Hmm. Terus dia sempat pegang under 19 juga, sempat main di Eropa, UEFA Youth League. Terus kemudian dia baru kemudian akhirnya pindah ke Italia. Kalau dari segi experience sih, menurut balik lagi tergantung personal ya. Kalau kita personalnya kan dia banyak dilatih sama pelatih-pelatih yang namanya gede, yang bahkan Juventini itu berharap jadi pelatih Juve gitu, kayak Jose Mourinho, kemudian Pep Guardiola. Jadi kita anggap dapat ininya lah, dapat Pengalamannya titisannya, dia ya. KW-nya lah gitu kan. Jadi dibilang ijo-ijo banget juga enggak. Dan menurut gue sih, satu sisi nomor satu menurut gue alasan pemilihan Thiago Motta murah, Hmm. murah banget secara budget. Kemudian juga um, dan di antara pelatih-pelatih yang muncul namanya kayak Thiago Motta, Italiano, Palladino dan lain-lain, Thiago Motta ini pelatih yang paling punya background as a player yang paling lengkap gitu. Pernah juara Champions League, juara domestik, treble, dan lain-lain gitu. Jadi
gue rasa faktor-faktor ini yang membuat kemudian Juventus jatuh hati dan merasa untuk merestart sebuah musim dipilihlah orang ini, si anak muda yang backgroundnya sebagai player berpengalaman, sebagai pelatih banyak pelatih pelatih berpengalaman gitu. Dan Oke. tambahannya sebenarnya kalau tadi ngomongin background klub ya, memang di secara prestasi nggak gitu bagus, tapi dia di Spezia kemudian uh, against all odds gitu, dia berhasil membuat Spezia bertahan di Serie A waktu itu. Kemudian juga di Bolonya dia melakukan hal-hal yang untuk pertama kalinya sejak tahun 64 lolos ke UCL gitu. Jadi yang mungkin hal-hal ajaib-ajaib gini yang Giuntoli berharap adalah kejadian di Juventus. Oke, jadi tadi lo bilang kita banyak dapetin pengalaman dari seorang Motta karena dia sebagai pemain yang cukup lengkap pengalamannya sebagai main di klub-klub yang ternama, pelatih-pelatih hebat. Cuman lu meyakini nggak ada dimensi yang berbeda antara menjadi seorang pelatih dan menjadi pemain? Ya, kita tahu ada nama Lampard, ada nama Gerrard, ada nama Ferrara, ada nama itu ketika menjadi pemain. Tapi ketika jadi pelatih, nah Iya, gimana? pemain-pemain itu nggak selengkap pengalamannya Mota sih menurut gue. Oh, Mota main di berbagai macam liga di Eropa, kemudian juga sempat dilatih sama banyak pelatih. Terus satu lagi apa ya? Gue ngelihatnya Juventus yang sekarang kan skuadnya tuh baru baru pada punya satu trofi kan, dan itu Coppa Italia gitu. Dan mental juara ini mungkin yang diharapkan bisa ditularkan sama pelatih yang pernah juara UCL, pernah treble, pernah Liga Domestik, macam-macam di Prancis, di Spanyol, kemudian juga dia punya metode kepelatihan yang firm gitu. Itu yang mungkin intriguing buat Giuntoli gitu. Uh, yang dia aplikasiin selama di Bolonya musim lalu gitu. oke ya, jadi tetap bahwa pengalaman sebagai pemain akan menjadi sangat berharga buat Motta nanti melatih Juventus. Oke, ke Vinop, gimana Nop? Ini seumur jagung juga nih, ya baru 2 tahun melatih, belum ada pengalaman tim besar. Gimana mengenai profilnya dia? Oke, kalau kita lihat dari data ya, Thiago Motta ini kan win rate-nya kecil banget ya. Tapi Enggak, kalau sebelum kita lihat, ngomongin win rate, gue lebih pengen oke, ngomongin apa nih? dia baru 2 tahunan melatih dan baru baru klub-klub semenjana. Bagaimana lu melihat dia itu seumuran jagung seperti ini? Bagaimana tanggapan lu? Oke, kalau tanggapan gua, dia bisa jadi pelatih Juve sekarang itu pastinya awal itu sebenarnya pasti karena kondisi Juve ya. Juve itu pilihannya sedikit, cuma yang gua simpulkan opini gue itu Juve ngelihat si Motta ini dia bisa ngebangun karakter yang masih inilah ya, yang masih fresh di era sepak bola modern, terutama pada saat Bologna ya. Mungkin waktu dia masih di Genoa, di Spezia itu kan orang-orangnya, player-playernya juga dia masih mencari identitas juga kali waktu itu. Kemudian pas dia ngelatih di Genoa ini juga pas udah musim keduanya baru tengah-tengah ini dia bisa bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu kan, yang selama ini Juve nggak punya gitu. Dan gue nggak pernah ngelihat Juve itu bermain atraktif gitu ya. Yang ada kan Juve nggak tahu itu terlalu kuat ya bawaan dari pelatih sebelumnya yang memang agak defense, agak catenaccio gitu ya. Cuma kalau gua pribadi ngomong kenapa harus Motta, yaitu di satu sisi ini kita mau berkembang bareng nih Juve nih gitu. Juve mau berkembang bareng dan di waktu yang tipis itu Motta tuh bisa menciptakan karakter tim yang baru gitu ya, yang fresh, mungkin bisa buat di era modern ini gitu. Oke, Kalau jadi gue sih ngeliatnya lebih ke situ sih. Oke, jadi gue setuju sama pernyataan lo awal dan sama juga seperti Anda katakan, intinya murah. Iya. Intinya itu Intinya sih. murah. Persamaan di antara kalian berdua ya intinya kita karena kita punya budget murah ya akhirnya pakai Motta ya. Iya. Oke, karena ini pelatih murah ya justru pelatih yang tidak berpengalaman, tidak banyak jam terbang sebagai pelatih, otomatis red wins-nya sangat kecil. Apakah potensi Motta akan bisa keluar kembali ataukah Motta akan meneruskan red wins-nya di bawah 50% ini, yang penting mainnya atraktif. Sedangkan Juve punya satu slogan atau satu prinsip yang
kemenangan itu sangat penting sekali buat Juventus gitu loh. Sampai apa, the winning is important gitu kan kalau kata bahasa slogannya, gue harus apalin banget tuh. Nah, gimana tuh menurut lo? Red Wings ini akan bisa berkembang bersama Juve seperti yang lo bilang tadi di awal. Apakah kayaknya Mota lebih idealis ke permainan deh dibanding ke Red Wings-nya deh gitu. Gimana menurut lo, Vino? Vino? Oke. Kalau gua sih ngelihatnya harusnya berubah karena materi pemain dari klub-klub dia sebelumnya kan juga improve ya. Kalau gue bilang dari Genoa, terus Spezia, terus Bologna, dia bisa ngelihat potensi-potensi baru. Nah, harusnya nih memang dia next step-nya ini di Juventus ini dengan materi pemain yang secara statistiknya di atas kertas lah ya, di atas kertas itu pasti di atas Bologna. Cuma kalau itu berhasil atau enggaknya kita kan belum tahu. Karena gimana juga yang udah bisa dilihat saat ini adalah Mota punya karakter dengan pemain seadanya, kemudian dikasih materi pemain yang di atasnya dia bisa kayak gimana. Itu sih kalau gue ngeliatnya gitu. Tapi kalau kita lihat historinya, dia kan selalu naik nih ya jumlah kemenangannya dari Genoa, dari Spezia. Nah harusnya sih mengikuti gitu. Jadi Kalau gue sih ngeliatnya gitu. potensi berkembang tetap terbuka ya buat Mota ya. Betul, betul. Oke, Dar, gimana Dar? Mengenai ya bahwa ternyata Mota tidak dalam arti kata ya dia menemui kekalahannya juga gitu, dan Red Wings-nya masih di bawah pelatih-pelatih besar pada umumnya yang 50%. Nah, apakah Mota bisa masuk ke angka sana atau menurut lu kayaknya Mota lebih idealis di permainan deh? Kayaknya Red Wings-nya nggak tahu juga gitu. Gimana menurut lu, Dar? Ya ini memang jadi sebuah perjudiannya Mota ya. Menurut gue mungkin di setengah musim awal dia akan judging akan juggling between ini antara bermain indah atau kayak ngejar kemenangan aja gitu, satu poin atau satu gol dan lain-lain. Ya akan banyak adaptasi, tapi menurut gue ya balik lagi yang gue bilang tadi, so far dia selalu jadi pelatih yang against all odds gitu. Ketika orang bilang kayaknya Spezia bakal degradasi deh, dia pertahankan. Kemudian kayak Bolonya B aja deh, terus dia berhasil bawa Bolonya bukan cuma masuk 5 besar tapi bahkan lolos ke UCL gitu. Jadi menurut gue ya apa yang Dia bisa menjawab keraguan gitu ya. Bisa menjawab keraguan gitu. Ya. Jadi ini bisa naik lah potensi dia menangnya ya. Karena rata-rata pelatih elit rata-rata menangnya di atas 50% sih. Apalagi kalau sering juara liga itu pasti Red Wings-nya tinggi sekali. Iya. Oke, kita masuk ke prinsipnya Mota. Jadi Mota itu ya kita tahu banyak konten-konten di luar sana selain channel Soal Juventus ini mengulas dari strateginya apa segala macam. Kalau kita pola strateginya, rasa-rasanya juga nggak coba waktunya. Tapi ada satu prinsip yang dibangun oleh Mota. Gue ambil dari tesisnya Mota. Karena di setiap pelatih Itali yang berguru di Conversiano pasti punya tesis. Ada tiga poin yang gue ambil. Bagaimana cara bermain dominan, attacking, dan defense. Kalau dominan, Mota menyarankan jangan pernah takut terhadap bola. Jadi maksudnya punya keberanian. Terus kalau mau bermain attacking, lu harus menjaga bagaimana possession bola, walaupun tanpa ada bola, maksudnya kita lagi nggak megang bola, lu tetap harus ngepres gitu loh. Nah, terus yang ketiga adalah fase defensif. Orientasinya adalah bagaimana cepat merebut bola kembali. Nah, gimana menurut dari Andar, prinsip ketiga ini, tanggapan lu seperti apa? Ini memang banyak ya tesisnya Mota, cuman ada satu capture-an yang bisa gua ambil poin ini. Bagaimana menurut Andar? Ya, kalau kita lihat guru-gurunya Mota ya ini yang dia capture gitu. Pep Guardiola dan Jose Mourinho gitu. Yang dari Jose Mourinho dia ambil high intensity pressing-nya yang high intensity pressing gimana terus untuk selalu ganggu lawan, jangan sampai lawan tuh punya play gitu. Udah intens untuk pressing, kemudian winning bola secepat mungkin. Terus juga short and quick passing nih menurut gue ya Jose Mourinho banget gitu. Jadi recover kemudian attacking footballnya itu possession itu ya itu Mourinho. Kemudian dari Pep Guardiola yang diambil try to be dominant gitu. Jadi dia harus superior di lapangan, timnya tuh jadi tim yang menguasai control the game. Kemudian juga ya pola-pola ini menurut gue memang diadopsi dari dua pelatih ini dan masuk akal ketika Mota kemudian bermain di tim ini kemudian meraih juga prestasi juara UCL bersama dua tim ini bersama Mourinho dan Pep. Jadi menurut gue ya sesuatu yang tidak aneh ketika itu menjadi
acuan dia ketika dia membuat tesis. Itu sih. Oke. Iya, cuman nanti kan ada tantangan di depan ya. Mungkin nanti Betul. kita bicara tantangan. Menurut Iya. lo ketika ada tantangan, ada hambatan segala macam, prinsip ini tetap akan dipegang nggak sama karakter Mota? Atau Mota akan menjadi realistis? Ini prediksi ya, bisa Iya, juga ya. terjadi, bisa nggak terjadi. Prediksi lo seperti apa? Mota kuat nggak sama prinsip ini dengan masalah-masalah yang nanti dia ada Iya, di ya. Juve? Menurut gue sih akan tetap berpegangan teguh sama ini. Oh, Tapi jadi kemudian maksudnya ketika dia nggak realistis ya, tetap dia enggak, punya prinsip ini. menurut gue ya kalau dia mau jadi pelatih elit nantinya dia harus percaya sama apa yang dia tulis gitu. Oke. Ketika dia mungkin ada melakukan decoy, kemudian kayak 5 menit terakhir, extra time dan lain-lain dan melakukan pola perubahan, ya itu kan bagian dari permainan. Tapi Ya paling kan yang paling yang sering menjadi masalah kan pemain cedera kan. iya, Pemain iya. cedera ini apakah nanti mempengaruhi prinsip Mota nggak kalau pemain Menurut gue yang enggak, cedera? karena kan ada kata-kata yang tadi lo bilang kayak to play dominant football, one must not be afraid of the ball, regardless pemainnya gitu. Siapapun pemainnya dia harus berani sama bola, harus berani pegang bola, harus berani nguasain bola. Jadi cedera ya ada penggantinya yang harusnya bisa melakukan hal yang sama. Soal skill dan lain-lain itu masalah belakangan, tapi apa yang harus dilakukan itu sama menurut gue. Oke, ya menarik, memang harus gue tunggu ini. Apakah ketika cobaan dan ujiannya datang pada Mota menjadi seorang realistis atau menjadi seorang yang memegang prinsipnya? Mungkin konten ini harus kita notes terus. Apakah dia berubah atau tidak gitu ya. Oke, gimana Vinop mengenai Mota ada poin-poin dari prinsip melatih, ada bermain secara dominan, yaitu lu perlu keberanian, jangan takut, terus lu bermain attacking, bermain bagaimana lu menjaga posisi lu untuk bisa menguasai bola. Terus defensive pass-nya itu kayak gegen pressing nih kalau gue bilang. Rebut bola secepat mungkin ketika bola hilang. Gimana tanggapan lu mengenai prinsipnya Mota? Iya, prinsipnya Mota ini emang udah modern banget ya. Dan dia dapat prinsip-prinsip ini gue rasa benar. Kata kayak Om Ander ya. Nah, ini hasil dari banyak masukan dia dari pengalaman dia sebelumnya. Itu karena kalau pengen main atraktif, pengen main dominan, emang butuh keberanian di setiap pemain itu emang perlu. Kenapa? Di Bologna kita udah ngeliat, bahkan seorang Calafiori aja itu berani naik sampai depan kan. Itu tuh butuh keberanian. Sedangkan di Juve yang kemarin itu kan lebih ke menunggu nanti baru gimana caranya nyerang balik, counter attack cepat. Kalau Juve kan begitu. Nah, yang menarik sebenarnya dari prinsip-prinsipnya Mota ini itu di poin ketiga. Ya, poin ketiga itu kan cepat ngambil bola ya. Kalau kehilangan cepat. Ini sebenarnya prinsip ini dulu pernah dipakai sama Pirlo. Gitu, dan sempat berjalan, tapi di pertengahan ya kan musuh juga berkembang ngelihat kelemahan Juventus apa gitu kan ya. Akhirnya nggak jalan nih. Nah, yang pengen gue lihat dari Mota adalah ketika taktik-taktiknya dia mulai terbaca, dia tuh bakal berpegang teguh apa enggak. Cuma kalau gue rasa resiko kita Mota ini kan tadi gue bilang pengen tumbuh kembang bareng ya. Nah, jadi gue rasa sih di sini nanti Mota itu bakalan berkembang ya, kayak lebih fleksibilitas kah, atau memang dia punya prinsip gitu kan. Tapi kalau gue bilang sih memaksakan prinsip dengan tim yang mungkin juga masih belum mengerti ya maksud taktiknya dia, itu juga diperlukan juga gitu. Cuma bagaimana nanti dia caranya mengubah mental timnya, karena kan Juve sekarang nih mental udah terlalu terpatri ya, sangat-sangat menunggu serangan balik itu luar biasa, makanya banyak yang jenuh sama permainan Juventus kemarin tuh. Kalau gue sih gitu. Ya, kita sadar ya bahwa dari Allegri ke Mota ini kan akhirnya ada 180 derajat ya. Nah, kalau lu sendiri, lu yang akan menunggu proses Mota atau mungkin Mota punya batas waktu, kayaknya nggak bisa deh. Kayak misalkan kita ngomongin Arteta di Arsenal kan butuh 4 musim, 5 musim ke di level ini. Lu lebih nggak masalah nunggu 4 musim, 5 musim, tapi ya kita mungkin di lapangan hanya sekedar ya main, ya sekedar masuk Liga Champions, tapi ya kita berkembang. Atau sekelas Juventus harusnya juga nggak bisa sepanjang itu gitu. Nah, kalau lu sendiri lebih yang di mana? Kalau gue pribadi, gue sih pasti nunggu. Karena kan sebenarnya dari sebelum isu-isu Allegri keluar itu pelatih yang pengen ngelatih Juve itu gue ya Mota. Karena kan ini prinsip baru kan buat pemain Juventus saat ini kan. Perlu waktu dong. Perlu. Bahkan seorang Guardiola aja gue rasa dia nggak
nggak bisa langsung. Dia mau ngerubah karakter Manchester City itu juga nggak cepet, tapi dia nggak terlalu lama. Itu mungkin bedanya karena kan dia udah beda level lah ya kalau buat dia. Nggak Cuma cepet tapi nggak terlalu lama. Jadi maksudnya semusim aja cukup. semusim Manchester City eranya Guardiola itu setahu gue semusim ya, seingat gue, buat nemuin polanya dia gitu. Iya. Berarti itu Nah, bukan menunggu dong. apa tuh progres ya. Cuma maksud gue gini, kalau misalnya Mota ini, kalau era Pirlo kita menunggu tapi terlalu jauh ya. Pola mainnya juga makin lama makin gak kelihatan gitu. Selama kalau Mota ini meskipun nunggu, cuma progresnya naik, ya gue bakal tunggu gitu. Si Mota sampai golnya di mana gitu. Oke, ya even mungkin selama menunggu itu ya kita nggak Scudetto dulu mungkin atau Iya. di UCL ya layaknya Iya. tim-tim yang lagi sedang membangun sistem permainan ya. Betul. Ya kalau gue pribadi sih prinsipnya ini prinsip yang 180 derajat berbeda dengan Allegri. Yang gua pastikan adalah pemainnya belum tentu semuanya bisa langsung tune in dengan Mota. Jadi teman-teman Juventini harus sadar belum tentu dalam musim ini kita langsung bisa mendapatkan sebuah yang ideal. Tapi ada satu yang penting lagi adalah Mota kan bisa mensupport Mercato kali ini. Maksudnya bisa memilih Mercato, bisa memoles next gen segala macam. Kalau Mota hebat di sana, sebenarnya bisa dipercepat gitu loh untuk bisa tune in di prinsip-prinsip ini gitu. Jadi ini saatnya Mercato nih, saatnya memilih next gen yang akan masuk. Jadi ini manfaatkan sama Mota. Jadi Motanya juga harus punya prinsip, ya gue pengen punya gaya main seperti ini, gue harus bisa dapetin pemain yang gue harapkan. Jadi gue sangat dukung kalau Fiori kalau memang itu yang inginkan Mota, ayo gitu. Supaya apa? Supaya kita memperingkas waktu kan. Gitu. Karena kalau misalkan dia nggak mendapatkan pemain yang dia inginkan, prinsip ini akan menemui proses yang tadi lo bilang, nggak cepet tapi ya nggak lama. Gimana tuh? Gitu. Oke, itu aja teman-teman mengenai mengenai histori kepelatihan dari seorang Mota dan kedua juga prinsip dari kepelatihannya Mota ya. Tadi Anda sudah bilang kalau di prinsip kayaknya Mota punya karakter yang kuat. Ya kita lihat aja, kuat nggak dia? Kuat nggak dia? Tahan nggak di prinsip ini? Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Dar? Mungkin kayaknya masih ada yang mau sampaikan. Nggak ada sih, tapi yang kalau misalnya bisa ditambahin juga, Giuntoli ini kan selain ganti pelatih, ngeganti the whole sport timnya dia ya. Jadi bukan cuma tim pelatih aja, tapi tim belakang layar, tim sports ini semua di berhenti-berhentiin, kemudian diganti orangnya Giuntoli. Jadi kalau ditanya apakah ini proses ini nol lah, mulai dari nol gitu. Karena istilahnya kalau orang lagi dibikin Avengers nih, lagi dikumpul-kumpulin nih Iron Man-nya, Tony Stark-nya dan lain-lain ya baru sekarang ini. Jadi apakah keburu sebelum Mercato habis ya kita nggak tahu, tapi ya ini mesti sabar lah. Oke. Ya jadi ya ini kesempatan buat Mota mumpung ya dia Mota kan masuk sebelum mulai pas momennya. Jadi menurut gua dia harus dapetin pemain yang dia inginkan dengan budget yang disesuaikan. Itu aja mungkin dari gua soal Juventini. Terima kasih sekali lagi buat Andar ya, buat Vinop ya. Yo. Dalam sekali kita masih ada sesi 2 masih ngomongin Mota tentang teknis latihannya dia sama tantangannya, obstacle-nya dan peluangnya seperti apa dengan Mota di kemudian hari. Oke teman-teman Juventini, jangan lupa share, like, and subscribe. Jangan lupa juga untuk join di fitur membership kita supaya apa? Supaya teman-teman bisa ikut join nih ngobrol sama kita kali ini ya. Dan ngobrolan seru kayak gini sayang banget kalau teman-teman nggak ikutan. Oke, itu aja dari gua, Jeki, dan Vino Alavine. Forza Juve.